global, walaupun sekarang pandemi globalnya sudah dicabut. Tetapi walaupun pandemi globalnya sudah dicabut, bukan berarti si penyakitnya ini hilang. Jadi sebenarnya masih ada penyakitnya, tetapi apa ya, penularannya itu sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi makin lama tuh makin banyak sebenarnya. Nah, berhubung karena si apa ya, si mpox ini tuh penularannya tuh mirip-mirip HIV, mirip-mirip infeksi penularan seksual lainnya yang mungkin saja terjadi di Bapak Ibu sekalian. Makanya kemarin saya cerita ke Mas Daniel, gimana kalau nanti suatu saat kita ngasih materi ini Mas Daniel kayak gitu, takutnya nanti kejadian malah takut, malah parno sendiri kayak gitu. Akhirnya saya minta ke Mas Daniel kalau seandainya ada pertemuan lagi, saya pengen kasih materi ini. Nah, hari ini saya kasih materi itu ya ke bapak-bapak sekalian. Saya harapkan nanti setelah mengetahui tentang penyakit ini lebih mawas diri ya. Yang pertama lebih mawas diri, dan yang kedua kalaupun akhirnya kejadian jadi tahu harus bagaimana kayak gitu ya. Dimulai minta tolong saja. Nah ini ya, mpox sebenarnya nggak boleh bilang monkeypox lagi ya. Jadi kalau misalnya mau bilang mpox aja, karena kalau monkeypox itu tuh dianggapnya tuh kayak rasis kayak gitu. Misalnya kayak COVID dulu kan bilangnya virus Wuhan, nah itu kan kayak rasis gitu kan. Nah makanya sekarang bilangnya tuh mpox, tapi sebenarnya sama aja penyakitnya tuh ya monkeypox juga, cacar monyet lah. Kalau misalnya kita pernah dengar gitu ya, di mana mpox ini adalah emerging zoonosis yang disebabkan oleh virus monkeypox, anggota genus Orthopoxvirus dalam keluarga Poxviridae. Nah intinya tuh kayak gini, si penyakit ini namanya tuh zoonosis. Zoonosis itu apa? Penyakit ini awalnya ada di binatang. Karena dia menginfeksi manusia, makanya namanya itu zoonosis. Berarti zoonosis itu adalah infeksi yang awalnya dari binatang menginfeksi manusia. Nah, dulunya ini tuh memang nggak pernah ada di manusia, tetapi ya nggak tahu kenapa ya, entah apa yang terjadi, mungkin saja si binatang ini yang dalam hal ini tuh yang monyet ini tuh pernah dimakan sama manusia, dan kebetulan mungkin masaknya juga nggak matang atau dan lain sebagainya kayak gitu, sehingga virus-virus yang ada di binatang itu jadi terinfeksi ke manusia kayak gitu, sehingga manusia pun sekarang jadi terinfeksi yang penyakit-penyakit yang awalnya tuh hanya pada binatang kayak gitu. Nah, si penyakit ini biasanya sih bersifat ringan, gejalanya tuh biasanya dulu, tetapi kondisi-kondisi tertentu itu bisa jadi berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Rate itu tuh sekitar 3-6%. Kalau 3-6% itu kan rata-rata kayak gini ya, dari 100 orang yang kena kemungkinan bisa meninggalnya 3-6% menurut penelitian saat ini kayak gitu. Semua yang kena cacar dari 100 orang ya kira-kira 3-6 orangnya tuh meninggal gitu. Cuma nanti kita bahas lagi yang seperti apa yang bisa menyebabkan kematian kayak gitu ya. Lanjut. Nah, ini nih yang paling penting nih Bapak-bapak. Jadi berdasarkan WHO per 26 September 2023 ternyata 96,3% orang yang kena penyakit ini itu rata-rata tuh laki-laki. Berarti 90%-nya laki-laki. Rata-rata umurnya sekitar 34 tahun ya. Jadi kita tahu ya berarti masih usia produktif ya, kayak gitu ya, 34 tahun. Nah, dari orang-orang yang melaporkan orientasi seksualnya, jadi ini kan ada sekitar 28.000. Kalau misalnya diperhatikan, loh kok jumlah kasusnya 82.000, kok yang 83%-nya dihitungnya dari 28.000 dong. Misalnya ini tuh hanya orang yang ngaku. Jadi dia ngaku nih, oh iya saya misalnya dari LSL misalnya, atau saya hetero. Nah dari yang ngaku saja itu sekitar dari 34.000 orang yang ngaku orientasi seksualnya, ternyata 83%-nya itu dari kelompok laki-laki yang laki seks laki. Jadi dari LSL kayak gitu. Jadi 83%-nya ternyata dari LSL, 7,4%-nya itu ternyata biseksual. Ya berarti berapa tuh? 83 tambah 7 berarti 90% ya. Berarti 10%-nya saja yang sisanya
bisa dari situ, atau emang dia dari hubungan seksual tapi hetero juga bisa kayak gitu. Jadi macam-macam. Yang jelas bisa kita lihat ya 83 tambah 7 berarti 90%-nya dari hubungan seksual kayak gitu. Nah, sekitar 52,7% kasus dari yang kasus-kasus yang kita temukan ternyata 50%-nya itu ternyata ada HIV-nya juga. Nah, ini wajar banget ya, karena kan 90%-nya tertularnya dari hubungan seksual. Dan kita tahu HIV menularnya salah satunya itu dari hubungan seksual ya. Jadi kalau HIV itu secara penyebaran penyakit 85% HIV itu disebarkannya melalui hubungan seksual. Jadi sangat wajar kenapa 52%-nya pasien yang kena penyakit Mpox ini dia HIV positif kayak gitu. Dan terakhir ini 82,5% ini penularannya melalui hubungan seksual ya. Ini secara epidemiologi saja ya. Lanjut. Nah, ini penularan pada manusia itu biasanya dengan kontak langsung dengan hewan. Misalnya ada hewan yang kena Mpox, jadi kontak langsung, atau memang dari manusia juga kayak gitu. Jadi kita bisa ditularkan dari hewannya, kita bisa ditularkan dari manusia ke manusia. Nah, gimana sih caranya kalau penularan dari hewan atau manusia? Kalau hewan mungkin kita agak gampang ya, kalau tahu ada Mpox juga singkirin aja kayak gitu. Tapi kalau dari manusia gimana sih caranya? Nah, kalau dari manusia ke manusia biasanya menularnya itu tuh dari kontak langsung, dari kulit yang luka atau terbuka. Misalnya nih ada yang Mpox, kan biasanya dia tuh kayak cacar itu. Nah, misalnya bekas-bekas lukanya itu ketempelan, nah itu bisa. Atau di ini kan Mpox itu tuh bisa menular lewat ini juga mukosa. Jadi kadang lecernya tuh di mulut, ya mohon maaf ya, misalnya lagi ciuman atau apa kayak gitu, itu bisa menular kayak gitu. Terus atau misalnya kecipratan ke mata misalnya dari tangan, terus ucap-ucap misalnya kita megang nih, terus kan kita kepegang, terus sama mata kita kena lesinya dari orang yang Mpox, terus kita nggak cuci tangan dengan bersih, terus kita ucap-ucap mata, nah itu juga bisa. Jadi ini dilihat ya, Mpox bisa menular dari hubungan seksual, bahkan dia bisa menular dari ciuman, sentuhan, seks oral maupun penetrasi kayak gitu. Dan dia juga bisa menular melalui plasenta dari ibu ke janin. Mohon maaf ya, ini janin harusnya. Dari ibu ke janin juga bisa. Terus kalaupun dia nggak menular lewat darah dari ibu ke janin, ketika ibunya ngerawat bayinya juga bisa ketularan, karena itu kan kontak erat kayak gitu ya. Jadi Mpox ini tuh sebenarnya jauh lebih gampang penularannya, karena kan seperti yang kita tahu kalau HIV kan dari ludah-ludah kayak gitu kan nggak menular ya. Nah, Mpox-nya itu justru dia nular-nular aja kayak gitu. Jadi dia kayak infeksi menular seksual lain, misalnya kayak sifilis ya kayak gitu kan bisa ya dari kontak ya, dari mukosa, bahkan dari ciuman kan bisa ya. Kalau misalnya kayak sifilis, kayak herpes kayak gitu kan bisa dari kontak yang seperti itu saja. Beda dengan HIV ya, HIV agak susah penularannya. Jadi kita mengetahui penyakit ini ya, kita selain menghindari dari HIV-nya, juga kita menghindari dari infeksi menular seksual lainnya, gitu ya. Lanjut. Nah, ini gambaran klinisnya. Kira-kira kalau kena Mpox tuh apa sih yang terjadi kayak gitu ya? Biasanya dia ada namanya tuh masa inkubasi. Masa inkubasi itu dari pertama kali kita kontak dengan pasien yang terduga Mpox sampai kita tuh mulai ada gejalanya. Biasanya rata-rata tuh 6 sampai 13 hari. Tetapi ada yang mengatakan bisa sampai 21 hari. Jadi kalau Bapak-bapak ingat zamannya COVID dulu ya, kan dulu 14 hari yang lalu perjalanan kemana kayak gitu. Nah, sama si Mpox ini berarti kalau kita lihat inkubasinya berarti kejadiannya itu tuh dalam 21 hari ini tiba-tiba ada keluhan. Nah, itu kita bisa curiga kalau ternyata bisa saja itu sebenarnya Mpox kayak gitu ya. Nah, dia tuh ada beberapa fase. Jadi pas awal-awalnya rata-rata 0 sampai 5 hari itu tuh memang belum ada kayak luka-luka, kayak lecet-lecetnya kayak gitu, nggak ada kayak gitu ya. Paling yang dirasakan tuh paling demam, sakit kepala, terus kayak orang sakit DBD aja kayak gitu kan. Kalau orang sakit DBD sakit kepala, pusing, nyeri-nyeri badan kan kayak gitu ya. Karena kan virus, kalau virus tuh biasanya
kayak gitu. Terus pas udah nanti fase erupsi, nanti kita udah demam nih 3 hari pertama, tahu-tahu tuh ada mulai kayak cacar kayak gitu, jadi kayak menting-menting kayak gitu. Tapi kalau misalnya cacar, ya itu kan sepanjang hari itu tuh demam ya kalau ada cacar, jadi dari demam pertama juga udah ada melenting-lentingnya. Tapi kalau misalnya pada mpox itu biasanya dia demam aja pas awal, nanti kalau sudah hari ketiga tuh mulai ada apa ya, keluhan kulitnya. Nanti kita lihat ya keluhan kulitnya kayak apa. Di sini dibilangnya tuh awalnya ruam dulu, nanti bisa jadi kayak ada cairannya, nanti kayak ada nanahnya kayak gitu, nanti bisa pecah kayak gitu. Lanjut. Nah ini gejalanya ya, ada ruam, demam, keletihan. Lanjut. Nah ini kadang dia tuh cuma kayak gini aja, tetapi nanti kita bisa lihat 21 hari terakhir ada risiko nggak dalam hal ini, karena sekitar 80% dari hubungan seksual, ya bisa aja, oh 21 hari terakhir kayaknya saya ada nih hubungan seksual sama orang lain, tahu-tahu saya luka kayak gini tapi ada demamnya kayak gitu. Nah itu bisa dicurigai mpox kayak gitu. Lanjut. Nah ini awal-awalnya pas 1-2 hari pertama mungkin cuma merah-merah, nanti mulai ada kayak melenting-melenting kayak gini, kayak melenting. Nanti kan awalnya cuma merah-merah, terus mulai melenting, terus kayak ada nanahnya, terus kayak ada apa ya, kayak ada pusernya kayak gitu ya, kayak ada tonjolan ke bawahnya. Terus nanti ini kalau udah kering, jadi kayak krusta itu berarti kan lesi kulitnya tuh jadi kayak udah kering kayak gitu ya. Lanjut. Dan apa ya, kalau misalnya ini ya, kalau yang kanannya bisa sampai kayak gini. Ini kalau di kelamin bisa kayak gini. Dan ini tuh sebenarnya pada pasien-pasien itu kadang agak susah dibedakan dengan infeksi menular seksual lainnya. Misalnya kayak yang kayak gini kan bisa aja, oh jangan-jangan sifilis, oh jangan-jangan herpes kayak gitu ya, bisa aja kayak gitu. Cuma memang kalau pada kayak misalnya kayak sifilis, herpes itu mereka tuh jarang ada demamnya biasanya, jarang ada demamnya. Sedangkan kalau mpox tuh biasanya dia ada demam. Kalau sifilis kan nggak ada demam ya, sifilis nggak ada demam, herpes pun nggak ada demam kayak gitu. Tapi kalau seandainya memang demam, terus demam 3 hari selanjutnya tuh malah ada ruam-ruam kayak gini, nah itu curiga dulu, jangan-jangan saya mpox nih kayak gitu. Nah itu bisa dipaksakan secepatnya ke fasilitas kesehatan terdekat kayak gitu ya. Lanjut. Nah ini dia kalau ruam-ruamnya saja bisa sampai kayak gini. Lanjut. Nah ini yang parah banget, bisa sampai kayak gini. Lanjut kan. Nah ini sampai bisa kayak gitu. Ini berapa kali dong? Ini tuh biasanya tuh pada ini mas, imunokompromis. Biasanya kalau tidak ada daya tahan tubuh yang menurun, dia tuh ringan-ringan saja kayak gitu. Bahkan dengan isolasi mandiri aja bisa sembuh sendiri. Tetapi kalau ternyata ada HIV-nya dan ternyata nggak berobat juga kayak gitu kan, daya tahan tubuhnya rendah. Jadi dia tuh bisa sampai kayak gini, kayak gitu. Jadi belum tentu semuanya kayak gini, tapi yang parah bisa sampai kayak gini. Berarti ini mereka yang tidak melakukan pengobatan seperti itu? Ya misalnya kan kalau daya tahan tubuh rendah tuh kan macam-macam penyebabnya ya. Kadang dia kanker, kadang dia HIV, kadang dia itu penyakit imun. Kan misalnya kayak lupus, kayak apa kayak gitu yang dia minum obat yang nurunin daya tahan tubuh. Nah itu mpox-nya bisa separah ini. Tapi kalau misalnya dia itu daya tahan tubuhnya bagus, nggak ada penyakit-penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh, itu tuh bisa ringan, bahkan nggak harus dikasih antivirus, bisa sembuh sendiri asal yaitu istirahat, jaga kesehatan, terus biasanya tetap isolasi kayak gitu. Cuma ini kalau parahnya, dan kalau misalnya ternyata kita nggak tahu ya status HIV kita kayak gitu ya, tahu-tahu kena mpox, ternyata ada HIV juga, nah itu bisa fatal kayak gitu. Apalagi kalau ternyata udah tahu HIV nggak berobat juga, ya udah bisa fatal mpox-nya kayak gitu. Karena kan udah mah mpox, terus habis itu
itu daya tahan tubuhnya menurun juga, ya otomatis kan jadi berat kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang kitanya tidak ada HIV-nya sih biasanya nggak akan seberat ini. Nah, biasanya yang tadi saya bilang case fatality rate yang bisa menyebabkan kematian itu yang 3-6% itu biasanya kalau udah penurunan daya tahan tubuh, udah mau penurunan daya tahan tubuh, ternyata telat lagi ke rumah sakitnya, ya udah keburu kemana-mana penyakitnya kayak gitu. Ya, lanjut. Nah, ini kalau misalnya udah mpox, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, kalau kita emang belum kena, apa sih yang bisa kita lakukan? Pertama, kita menghindari kontak dengan binatang, kayak gitu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya memasak makanan harus matang. Terus cuci tangan, sama ya kayak COVID ya. Jadi memang semua penyakit itu gak cuma COVID. Biasanya tuh memang cara menjaga kesehatannya tuh dari cuci tangan, kayak gitu ya. Terus menghindari kontak dengan orang yang sakit, dalam hal ini yang terduga kena mpox. Terus kalau safe sex, ya sama ya kayak orang HIV kan juga harus safety ya. Nah, safe sex ya jika memungkinkan itu tuh dihindari, tapi kalau tidak memungkinkan ya pakai pengaman, pastikan pakai pengaman kayak gitu ya. Dan terakhir ya ini pakai masker, sama persis dengan kayak COVID. Jadi sama aja, karena kan dia bisa dari saluran pernafasan, bisa dari sentuhan juga, pucuk-pucuk mata juga bisa kayak gitu. Nah, kalau seandainya udah keburu kena nih, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, isolasi mandiri. Ini isolasi mandiri, terus bedanya dengan orang HIV, kamar mandinya harus bisa kalau bisa, karena kan kalau mpox itu kan dia kontak kulit. Kalau HIV kan kontak kulit nggak menular. Jadi kalau misalnya mpox itu kamar mandinya, kalau memang punya kamar mandi yang duduk, itu kalau bisa dipisah dulu kayak gitu. Tapi kalau nggak punya ya pastikan setiap make itu tuh harus dibersihkan desinfektan kayak gitu biar bisa mati virusnya. Terus ya jangan ganti-gantian misalnya handuk bareng kayak gitu. Nah itu nggak boleh kayak gitu ya. Terus di rumahnya didesinfektan karena takutnya kan megang apa kayak gitu. Terus kalau misalnya seandainya kontak dengan yang menderita itu ya pakai sarung tangan, karena kan kalau mpox itu tuh dia kontak langsung kayak gitu, kontak langsung. Jadi pakai sarung tangan. Terus ya sama ya hindari binatang. Nah, kalau hindari binatang yang di atas itu tuh biar kita nggak ketularan ya. Tapi hindari binatang yang di bawah itu tuh biar binatangnya yang jangan ketularan kita kayak gitu, karena binatang itu menurut laporan juga bisa terinfeksi mpox dari manusia kayak gitu. Jadi menghindari binatang jangan ketularan, biar kita nggak ketularan dari binatangnya, dan menghindari binatang ketika kita sakit biar binatangnya nggak ketularan dari kita. Karena kan kalau misalnya binatang yang sakit mau diobati apa kan susah ya, maksudnya tuh fasilitas kesehatan kita tuh nggak sebagus itu untuk bisa menangani binatang kayak gitu. Takutnya nanti ketularan dari kita, binatangnya kemana-mana, jadi mpox-nya nyebar kemana-mana. Ya, lanjut. Nah, ini pengobatan. Sebenarnya mpox ini tuh belum ada obatnya tuh belum ada mpox kayak gitu. Tetapi dulunya itu tuh ada penyakit yang namanya penyakit cacar atau disebut smallpox. Smallpox ini tuh dia punya antivirus. Nah, antivirus ini yang lagi dicoba dipakai ke mpox kayak gitu. Dan secara penelitian itu tuh dia cukup membantu. Jadi kalau ada mpox yang berat itu biasanya kita kasih obat yang untuk smallpox kayak gitu. Nanti untuk jenis obatnya sih nggak perlu tahu ya, karena mau dicari pun nggak ada obatnya sekarang. Tapi di dinas kesehatan sih di Kemenkes ada kayak gitu. Terus, nah sebagian kasus mpox itu tuh sebenarnya nggak perlu antivirus. Jadi cukup isolasi mandiri, terus menjaga kesehatan secara umum kayak gitu ya, cukup istirahat, makan yang bergizi. Itu biasanya bisa sembuh sendiri tanpa diberikan antivirus. Paling kalaupun dikasih tuh sesuai gejala aja. Oh ada demam ya dikasih obat demam. Oh ada nyeri-nyeri badan dikasih obat nyeri kayak gitu. Terus misalnya lukanya ternyata ada infeksi, ada nanahnya, ya udah diobati lukanya kayak gitu. Yang biasanya kita pertimbangkan untuk memberikan antivirus tuh hanya pasien-pasien yang mengalami imunokompromat
pasien HIV, pasien leukemia, limfoma, keganasan dan lain-lain. Gitu. Jadi kalaupun nih akhirnya kena ya juga nggak usah khawatir kayak gitu. Yang penting isolasi mandiri, tapi tetap melaporkan diri. Kalau menurut saya ya tetap melaporkan diri. Kenapa? Karena kan kita tuh kan nggak tahu seberapa parah kondisi kita kayak gitu. Kalau misalnya kita, oh iya nih kata dokter Cici isolasi mandiri aja. Iya kalau misalnya penyakitnya ringan ya. Kalau ternyata penyakitnya berat, isolasi mandiri sendiri tanpa keputusan dokter yang ada juga memperlambat penanganan kayak gitu. Jadi kalau memang merasa curiga nih saya kena mpox, ya udah diperiksakan diri dulu ke dokter. Ketika dokternya udah menilai, oh ini bagus kok kondisinya bisa isolasi mandiri, nah isolasi mandiri kayak gitu. Jadi bukan dari awal sudah isolasi mandiri kayak gitu. Karena takutnya kalau dari awal kita yang isolasi mandiri, takutnya malah nanti telat penanganannya, keburu kemana-mana nanti penyakitnya kayak gitu. Ya, lanjut. Nah, mpox ini juga dikenal salah satu terapinya itu dengan vaksin. Nah, jadi kalau vaksin ini tuh sebenarnya vaksinnya sudah ada, cuma memang berbeda dengan vaksin COVID yang ibaratnya kemarin itu disebar-sebar ya vaksinnya. Mpox ini memang vaksinnya tuh masih di kalangan terbatas dan tidak semua yang akan diberikan vaksin mpox kayak gitu. Lanjut, siapa aja yang biasanya diberikan vaksin mpox? Itu ada dua istilah, namanya tuh ada primary preventive atau pre-exposure vaccination atau disingkat dengan PPV. Itu diberikan kepada individu yang masuk kriteria berisiko tinggi terpapar mpox. Misalnya seperti seorang gay atau biseksual, atau dia memiliki pasangan seksual yang lebih dari satu, atau tenaga kesehatan yang berisiko tinggi terpapar, misalnya kayak yang tenaga kesehatan yang merawat pasien mpox. Nah, kayak itu direkomendasikan untuk dapat vaksin, atau petugas laboratoriumnya, atau petugas yang menyelidiki epidemiologinya, maksudnya itu yang telusur kayak gitu. Misalnya, oh iya dia positif nih, kan ditelusurin nih kontak-kontaknya. Nah, yang itu ya memang vaksin sama obatnya itu memang masih terbatas banget sekarang kayak gitu, karena masih terkonsentrasi di Indonesia sendiri. Kasus mpox itu tuh kira-kira tuh sekitar 40 orang, dan itu masih terkonsentrasi di Jabodetabek dan Jawa Barat. Jadi memang belum ada yang sampai ke sini. Tetapi yang mohon maaf ya bapak-bapak, dengan berat hati saya katakan cepat atau lambat mpox itu pasti akan nyampe sini. Cepat atau lambat. Kenapa? Karena kan seperti yang kita tahu, yang merantau di Jakarta orang Banyumas kan banyak ya, dan tidak menutup kemungkinan mereka bisa terpapar di sana kayak gitu. Jadi dengan berat hati saya katakan mpox itu cepat atau lambat pasti akan nyampe sini kayak gitu. Tetapi memang cepatnya tuh nggak secepat COVID, karena kalau COVID kan cuma nyebar-nyebar lewat batuk-batuk doang kan nyebar ya. Kalau ini tuh enggak. Ini tuh karena 82%-nya itu dari hubungan seksual. Nah, ini nih yang jadi warning kita. Kalaupun seandainya berisiko ya ada kemungkinan berhubungan seksual, ya sudah pastikan safety dari sekarang kayak gitu. Safety dari sekarang. Jadi setidaknya kalaupun melakukan kan risiko penularannya menjadi rendah, karena ketika safety yang bisa dicegah itu tuh tidak hanya mpox, banyak. HIV bisa, sifilis, gonore, hepatitis C yang bisa nyebabin kanker hati itu bisa dicegah dari pemakaian pengaman kayak gitu. Jadi harus se-safety mungkin kayak gitu ya. Lanjut. Nah, ini karena judulnya itu adalah seks, HIV dan mpox, perbedaannya itu di mana? Lanjut, Mas. Nah, ini saya refresh lagi ya. Kalau mpox itu di sini lihat, dia bisa menularnya dari kulit. Berarti kan kontak kulit saja dia bisa, saluran pernafasan, selaput lendir, bahkan dia bisa menular dari ciuman, sentuhan, seks oral maupun penetrasi kayak gitu. Itu pada mpox. Dia sama-sama bisa menular dari ibu ke janin. Jadi sama kayak HIV ya. Dia mirip-mirip lah. Berarti dari darah bisa, dari hubungan seksual bisa, tapi bedanya kalau mpox itu ya ini ciuman, sentuhan, seks oral aja bisa kayak gitu. Jadi lebih hati-hati lagi. Lanjut. Nah, ini bedanya kalau HIV. Kalau HIV itu cuma ya hubungan seksual aja. Walaupun ya tetap
hubungan seks anal lebih berisiko tetap kayak gitu, lebih berisiko. Tapi kan kalau misalnya pada HIV kan paling lihat nih alat suntik, pajaran mukosa, seks oral kan nggak ada, gigitan nggak ada. Nah kalau mpox bisa nih, seks oral, gigitan ini bisa, seks mpox kayak gitu. Kalau misalnya HIV lebih ke hubungan seksualnya sama darah-darah biasanya ya, pada penasun kayak gitu yang berhubungan seksual. Tapi ya tetap kalau misalnya bisa se-safety mungkin ya ini resikonya bisa dikurangi. Misalnya kalau dari penasun ya pastikan pakai alat suntik steril, jangan sampai bergantian kayak gitu. Kalau misalnya yang resikonya dari hubungan seksual ya pastikan pakai pengaman kayak gitu. Ya lanjut. Nah ini HIV pada cairan tubuh, di darahnya 18.000, di semennya 11.000, di cairan vaginanya 7.000, di cairan amnion atau cairan ketuban itu 4.000, di air liur kan cuma 1. Jadi kalau di HIV itu memang dari ludah-ludah kayak gitu ya nggak menular ya kalau HIV, beda dengan mpox. Lanjut. Nah, kapan mencari bantuan? Nah, kapan ya mencari bantuan? Nah, kalau seandainya kita ngerasa aduh kayaknya kemarin itu saya dengar si orang itu tuh mpox nih, ternyata kita tuh merasa pernah kontak nih dengan orang yang terkonfirmasi mpox atau dicurigai mpox dalam 21 hari terakhir, ditambah ternyata kita ada gejalanya juga nih, oh ternyata kita demam, sakit kepala atau nyeri otot, sakit punggung atau kelelahan. Gak harus semua, yang penting kita kontak terus kita ada gejala salah satu aja dari situ tuh, demam, sakit kepala, nyeri otot, sakit punggung, kelelahan. Jadi kayak capek banget kayak gitu, walaupun cuma salah satu, udah ya itu berarti udah 2 kriteria. Ternyata kita jadi ada luka-lukanya juga kayak gitu, buang-buangnya juga setelah kontak sama yang orang itu tuh yang kita curigai mpox. Gak apalagi kalau ternyata kita masuk kategori ini yaitu seksual atau LSL, karena kan dari yang data sebelumnya itu kan 83%-nya kan dari ini ya populasi gay biseksual atau LSL kayak gitu. Nah itu kita makin curiga lagi nih, aduh cepat-cepat lah ke rumah sakit kayak gitu ya. Dan terakhir, atau kalau nggak punya pasangan seksual lebih dari 21 hari terakhir. Nah kalau memang ngerasa